Kita mulai saja ya. Ini buat rekaman. Kitab Subulus Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita masuk pada bab yang kedua dari Kitab Thaharah, dari kitab Subulus Salam yang ditulis oleh Imam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain ya rabbal alamin. Babul aniyati, bab terkait al-aniyah, yaitu bejana. Imam As-Sun'ani pertama-tama beliau menjelaskan al-aniyah itu adalah jam'u ina'in, bentuk jamak dari lafal ina. Wa huwa ma'rufun, dan kata ina itu di dalam kosakata, di dalam tradisi bangsa Arab itu sudah ma'ruf, yaitu sesuatu yang digunakan untuk mewadahi atau wadah. Dan ina itu bisa menjadi umum, bisa wadah besar, bisa wadah kecil gitu ya. Wa huwa ma'rufun. Wa innama, dan sesungguhnya buwibalaha, diberikan bab khusus terkait al-aniyah, li'anna, karena sesungguhnya asyariah, syariat atau syari' qad naha, sungguh telah melarang an ba'diha, dari sebagiannya. Faqad ta'allaqat, maka telah bergantung biha, dengan al-aniyah tersebut, ahkamun, beberapa hukum. Jadi banyak para ulama ketika membahas bab toharo, bersuci, itu memasukkan pembahasan tentang penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Karena tentu karena ada hadisnya yang pertama. Kemudian yang kedua yang menjadi pertanyaan adalah kenapa babul aniyah ini dimasukkan di dalam babul miyah, bab tentang air atau bab tentang al-toharo. Oleh karena itu sebagian ulama mengkritisi, seharusnya bab tentang aniyah ini adalah dipakai atau ditaruh di bab al-aql, kitabul at'imah, kitab terkait makanan. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani sebagai penulis kitab Bulughul Maram memasukkan babul aniyah ini pada kitab Thaharah. Kenapa? Karena di dalam mazhab Syafi'i, karena beliau bermadzhab Syafi'i, pelarangan penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak itu dilarang secara umum. Ada larangan secara umum, bukan hanya dalam hal makanan dan minuman saja, tetapi segala hal yang menggunakan bejana emas dan perak itu dilarang, termasuk digunakan untuk wudhu. Jadi air yang ditaruh di bejana emas dan bejana perak itu dilarang untuk berwudhu menggunakan air tersebut, atau dilarang menggunakan bejana tersebut sebagai wadah air untuk wudhu. Oleh karena itu para ulama menaruh kitabul aniyah ini atau babul aniyah ini pada kitab Thaharah. Nah, al-hadithul awwalu, hadis yang pertama, an Hudzaifah, dari Hudzaifah ibnil Yamani, ibnil Yaman, radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, muttafaqun alaihi. Secara sederhana kita mengartikan hadis ini, janganlah kalian minum
pada bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dan juga janganlah kalian makan pada piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Karena sesungguhnya ya, wadah yang terbuat dari emas dan perak itu lahum untuk mereka fid dunya, di dunia. Lahum ini kembali kepada al-musyrikun. Ya, atau al-kuffar. Fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Adapun untuk kalian maka hal yang terbuat dari emas dan perak atau bejana yang terbuat dari emas dan perak itu adalah untuk kalian di akhirat. Seperti biasa, Imam As-Sun'ani akan menjelaskan terkait rawi yang paling atas, an Hudzaifah, dari Hudzaifah. Ai arwi au adzkuru, maksudnya adalah saya riwayatkan atau saya sebutkan. Jadi ketika kita membaca hadis kemudian musannif hadis itu langsung memulai dengan an Hudzaifah, an siapa gitu ya, dari sahabat gitu, atau dari tabi'in, maksudnya adalah arwi hadzal hadisa an gitu ya, saya riwayatkan hadis ini dari siapa gitu ya. Maka di sini takdirnya adalah arwi hadzal haditsa an Hudzaifah ibnil Yamani, saya riwayatkan hadis ini dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Wa Hudzaifatu bi dhammil ha'il muhmalati fadalun mu'jamatun fa musannatun tahtiyatun fa fa'un. Huwa Abu Abdullah Hudzaifah. Abu Hudzaifah itu Hudzaifah ibnul Yaman itu memiliki laqab, memiliki kunyah Abu Abdillah. Jadi Abu Abdillah itu banyak. Ibnul Yaman, putra dari Al-Yaman. Nah, Hudzaifah wa abuhu sahabiyani jalilani. Jadi Abu Hudzaifah dengan Al-Yaman, bapaknya, itu adalah sama-sama dari kalangan sahabat. Syahida Uhud, dan keduanya turut serta di dalam perang Uhud. Wa Hudzaifatu sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Hudzaifah itu adalah dijuluki sebagai sahibus sirri, orang yang memegang rahasia Rasulullah, orang yang memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hudzaifah ibnul Yaman itu nama yang sudah tidak asing lagi. Bahkan beberapa ahli hadis itu menyebutkan bahwasanya Hudzaifah itu pernah mengatakan, Nabi telah mengajarkan kepada saya segala sesuatu yang telah terjadi dan segala sesuatu yang akan terjadi. Bahkan sampai seperti itu beliau mengungkapkan. Nah, ketika Hudzaifah ibn al-Yaman ini dijuluki dengan sahibus sirri, ya, pemilik rahasia Rasulullah, para mu'arrikh di dalam ma'ajim mereka menyebutkan kenapa dilakopi seperti itu, karena Rasulullah suatu ketika pasca pulang dari perang Khandaq itu mengajarkan kepada beliau, kepada Hudzaifah, semua nama-nama orang munafik. Ya, jadi Hudzaifah itu adalah satu-satunya orang yang diberitahu oleh Rasulullah terkait list orang-orang munafik sekembalinya dari perang Khandaq. Dan tidak dikabarkan kepada sahabat yang lainnya. Dan Hudzaifah juga menyembunyikan itu karena memang diperintahkan untuk disembunyikan. Hingga masyhur itu Umar bin Khattab itu adalah orang yang penasaran gitu ya. Akhirnya ditanya, Hudzaifah, apakah saya termasuk dari list yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai seorang yang munafik? Hudzaifah mengatakan tidak gitu ya, tidak. Wala adzkur ba'dahu, dan saya tidak akan menjelaskan apapun setelah pertanyaanmu itu, wahai Umar. Gitu. Jadi Umar itu begitu. Dia seorang sahabat tetapi menanyakan apakah dirinya bagian dari orang-orang munafik. Tapi bukan Umar kalau nggak bukan anti mainstream gitu ya. Ketika itu kalau bukan saya termasuk orang-orang munafik, hal min ummali ahadun minhum, apakah salah seorang pegawaiku, pekerjaku. Ummal itu ummal, kata ummal atau amil zamannya ummal itu digunakan untuk menyebut para gubernur-gubernur ya, atau digunakan untuk orang yang mengambil zakat. Umar bertanya, apakah ada orang yang aku pekerjakan baik sebagai seorang gubernur atau sebagai para pemungut zakat itu adalah orang munafik? Hudzaifah tidak mengatakan.
Hudzaifah tidak mengatakan, tidak menjawab pertanyaan tersebut. Nah, begitu juga Umar bin Khattab ini ketika ada orang yang meninggal dari kalangan orang yang hidup pada zaman beliau, itu beliau akan selalu menyaksikan, akan melihat Hudzaifah. Kalau Hudzaifah itu hadir di dalam sholat jenazah tersebut, maka Umar akan ikut hadir. Tetapi kalau Hudzaifah itu tidak hadir, maka Umar juga tidak hadir. Artinya kalau Hudzaifah hadir di dalam sholat jenazah seseorang yang meninggal pada saat itu, maka itu tidak, orang yang meninggal itu bukan dari kalangan orang munafik. Karena tidak mungkin seorang sahabat mensolati orang munafik dalam keadaan dia tahu bahwasanya dia adalah seorang yang munafik, gitu ya. Nah, Al-Yaman ini beliau terbunuh pada perang Uhud. Jadi perang Uhud, Al-Yaman terbunuh, tetapi terbunuh di tangan pasukan kaum muslimin. Nah, waktu itu karena kacau, perang Uhud sudah kacau ya. Tentara kaum muslimin sudah kacau. Kemudian banyak tentara kafir yang menggunakan topeng, dan wajah Al-Yaman ini belum terlalu familiar di kalangan para sahabat yang lain. Akhirnya Al-Yaman terbunuh. Al-Yaman terbunuh. Ketika Al-Yaman itu terbunuh, Hudzaifah berteriak, "Bapakku, bapakku," gitu ya. Tapi ya hadas sama hadas, terjadi apa yang telah terjadi. Al-Yaman wafat di situ. Kemudian Hudzaifah mensedekahkan diat yang dibayar karena membunuh secara khotoan, secara salah, itu diberikan kepada kaum muslimin, gitu ya. Nah, Hudzaifah ini beliau meninggal pada tahun sanata khamsin aw sittin, tahun ke-6 atau tahun ke-5 atau tahun ke-6 wasalasina, 35 atau 36 tahun ba'da qatli Utsman bi arba'ina laila, setelah terbunuhnya Khalifah Utsman selang 40 hari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tasrabu, janganlah kalian minum, fi aniyati dzahabi wal fiddati, pada bejana yang terbuat dari emas dan terbuat dari perak. Wala, dan janganlah kalian takulu makan, fi sihafihima, dari sihafihima. Sihafun itu jamak dari sohfah. Qala al-Kasaiyu as-sohfatu tushbi'ul khomsa. Jadi sohfah, kita akan mengenal ada kata sohnun. Sohnun itu kan piring, gitu ya. Nah, ada bahasa yang lainnya yaitu sohfah. Sohfatun jamaknya sihafun. Nah, sohfah itu adalah wadah yang bisa mengenyangkan 5 orang. Jadi as-sohfa tushbi'ul khomsa. Jadi sohfah itu adalah piring yang bisa mengenyangkan 5 orang. Tetapi tentu di dalam hadis ini tidak ada pengkhususan. Yang dilarang itu adalah bejana yang ukurannya bisa mengenyangkan 5 orang. Ya, bukan berarti nanti kalau bisa mengenyangkan satu orang tidak masuk dalam larangan ini, tidak juga, gitu ya. Fa'innaha, karena sesungguhnya ya, wadah yang terbuat dari emas dan perak itu, gitu, aniyatud dahmi wal fiddah, lahum, bagi mereka. Nabi tidak menjelaskan lahum itu siapa, tetapi tentu para sahabat sudah paham kalau mereka mengatakan, kalau Nabi mengatakan lahum, berarti di luar komunitas muslim, di luar komunitas muslimin. Lahum aylil musyrikin, maksudnya adalah untuk orang-orang musyrik. Wa illam yuzkaru, meskipun mereka tidak disebutkan, fahum ma'lumun, maka sesungguhnya mereka itu sudah diketahui. Jadi lahum, ungkapan lahum dan lana itu memberikan pembeda yang sangat signifikan dan sangat jelas. Ya, lana, lahum. Jadi walana a'maluna walakum a'malukum. Kami orang muslim, kalian orang non muslim atau orang kafir, gitu ya. Fid dunya, ya. Jadi wadah yang terbuat dari emas dan perak itu diperuntukkan untuk orang-orang musyrik di dunia. Ikhbarun amma hum alaihi, la annahu ikhbarun bihilliha lahum. Nah, penting bahwa ketika Nabi mengatakan fa innaha lahum fid dunya, sesungguhnya bejana yang terbuat dari emas dan perak itu untuk mereka di dunia, itu tidak berarti
memberikan kesimpulan hukum halalnya bejana emas dan perak untuk orang-orang kafir. Jadi kalau ditanya apa hukum orang kafir menggunakan bejana emas dan perak untuk makan, untuk minum gitu ya, jawabannya adalah sama-sama haramnya. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu juga mukhatabuna bi furu'is syariah. Mereka juga terkena khitab furu' syariat. Jadi orang kafir itu diwajibkan sholat, diwajibkan zakat, diwajibkan haji. Ya, tetapi ketika mereka melaksanakan hal-hal tersebut, ibadah mereka tidak diterima. Tetapi agar diterima mereka harus bersyahadat. Dalilnya apa? Para ulama menyebutkan ketika mereka di neraka, masalakakum fi saqor, kenapa kalian bisa masuk neraka saqor? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kita tidak melaksanakan sholat, juga tidak memberikan makanan kepada orang-orang miskin dan seterusnya. Jadi dari ayat itu akhirnya para ulama mengambil kesimpulan bahwa orang-orang kafir itu juga mukhatabuna bi furu'is syariah. Nah, la annahu ikhbarun bi khilihalau. Jadi ungkapan Nabi lahum fid dunya itu tidak memberikan konsekuensi kehalalan penggunaan aniyatul zahab wal fiddah oleh orang kafir. Walakum fil akhirati, sedangkan untuk kalian untuk kalian bejana emas dan perak itu di akhirat. Muttafaqun alaihi baina asy-syaikhaini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan lafal yang sama. Ya. Al-hadisu, dan hadis ini dalilun adalah dalil ala tahrimil akli, atas haramnya makan, wasyurbi dan minum, fi aniyati dhahabi, pada bejana emas, wal fiddati dan perak, wasihafihima, dan juga piring-piringnya. Jadi konsekuensi yang pertama adalah dari hadis ini bahwa makan dan minum menggunakan bejana emas dan perak atau wadah yang terbuat dari emas dan perak hukumnya adalah haram, dan ini ijma, mujma'un alaihi. Para ulama telah bersepakat bahwa menggunakan aniyatul zahab wal fiddah untuk makan dan minum itu haram secara ijma. Haram secara ijma. Sawa'un kanal ina'u khalison, baik bejana tersebut murni zahaban, terbuat dari emas, au makhluton bil fiddah, atau bercampur dengan perak. Jadi baik wadahnya itu murni emas, murni baik 24 karat atau berapa karat ya, semuanya terbuat dari emas, maupun gabungan material antara emas dan perak, itu sama-sama dilarang. Id huwa mimma yashmaluhu annahu ina'u dhahabin wa fiddah, karena baik bejana itu dibuat dari emas atau emas dicampur dengan fiddah, itu namanya masih bejana emas dan perak. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, innahun aqadal ijma'u, sesungguhnya telah terjadi ijma' ala tahrimil aqli, atas pengharaman makan, wasyurbi dan minum, fihima, pada bejana emas dan perak. Ya. Jadi yang disepakati oleh para ulama itu adalah penggunaan bejana emas dan perak untuk makan dan minum. Ya, penggunaan emas dan perak untuk makan dan minum. Itu yang disepakati oleh para ulama. Adapun penggunaan bejana emas dan perak untuk selain makan dan minum, maka ulama berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat. Dan di sini ada 3 pendapat, tidak disebutkan oleh Imam As-Sun'ani di dalam Subulus Salam ini. Tapi saya ringkaskan bahwa penggunaan bejana emas dan perak itu ada 3 pendapat. Yang pertama, haram. Ya. Maksudnya penggunaan bejana emas dan perak selain untuk makan dan minum, misalnya sebagai wadah cat, wadah celak, ya, wadah tinta, ya, dan wadah-wadah apapun. Maka pendapat yang pertama itu hukumnya adalah haram.
Itu adalah pendapatnya Al-Hanafiyah wal Malikiyah wasyafi'iyah wal Hanabilah. Jadi pendapat yang mengharamkan penggunaan bejana emas dan perak untuk selain makan dan minum, termasuk untuk wudhu, untuk menyimpan air, untuk menyimpan bubuk celak dan lain sebagainya, itu haram menurut jumhur ulama. Yang kedua, yukroh wala yahrum, dimakruhkan tetapi tidak haram. Itu adalah pendapat Abul Hasan At-Tamimi dari kalangan Hanabilah. Di yukroh wala yuhram, dimakruhkan tetapi tidak haram. Hanya saja saya cek di kitab Hanabilah Mutaakhirin di beberapa kitab Hanabilah memang menggunakan istilah yukroh, tetapi makruh di situ adalah makruh tahrim. Jadi hukumnya akhirnya hukumnya sama-sama haram. Ya, adapun pendapatnya Abul Hasan At-Tamimi ini saya tidak merujuk langsung kepada kitabnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah la yahrum. Nah, ini adalah pendapatnya penulis kitab Subulus Salam, Imam As-Sun'ani dan juga Imam Asy-Syaukani. Jadi Imam As-Sun'ani dan Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwasanya bejana emas dan perak itu hanya haram digunakan sebagai wadah makan dan wadah minuman. Adapun selain itu maka tidak diharamkan. Gitu ya. Ala kulli hal jumhur ulama mengatakan baik digunakan untuk makan atau untuk minum atau penggunaan-penggunaan yang lainnya, bejana emas dan perak itu tetap dilarang. Gitu ya. Waktulifa dan diperdebatkan fil illati pada illah. Jadi sebab kenapa emas wadah atau bejana emas dan perak itu diharamkan itu diperselisihkan oleh para ulama. Faqila, maka ada yang mengatakan al-khila. Jadi ada yang mengatakan bahwa ilahnya itu adalah sombong. Jadi dilarangnya penggunaan bejana emas dan perak itu ilatnya adalah karena adanya rasa sombong oleh orang yang menggunakan. Ada rasa sombong. Ya. Wakila, pendapat yang lain, bal kaunuhu zahaban wa fiddatan. Ya, yang lain mengatakan ya ilatnya itu ya karena memang itu emas dan perak. Nah, itu menarik. Ini namanya illah mansusoh ya, illah mansusoh. Kalau al-khila ini ya mustambatoh, illah mustambatoh. Ada satu ilat lagi. Imam As-Sun'ani menyebutkan dua illah. Kemudian Syekh Fauzan di dalam Minhatul Alam itu menyebutkan satu illah lagi yang cukup unik ya. Yaitu ilahnya adalah, kenapa kok dilarang? Ilahnya adalah tasyabbuhan bil kuffar. Ya, tasyabbuh bil kuffar, karena itu menyamai kebiasaan orang-orang kafir. Ya, kenapa? Karena di dalam ungkapan hadis itu lahum fid dunya, untuk orang-orang kafir itu di dunia, walakum fil akhirat, dan untuk kalian di akhirat. Hanya saja ini nanti masalah tasyabbuh bil kuffar itu harus ada dhawabitnya. Ya, dalam hal apa tasyabbuh itu? Apakah semua hal yang datang dari orang kafir itu kemudian dilakukan oleh seorang muslim itu masuk dalam kategori tasyabbuh? Itu perlu ada dhobitnya. Dan para ulama yang saya ikuti, yang saya pegang adalah dinamakan tasyabbuh itu tasyabbuh pada sesuatu yang menjadi ciri khas ibadah orang kafir. Jadi barang-barang, kemudian benda-benda yang menjadi ciri khas ibadah orang kafir, itulah objek tasyabbuh yang dilarang. Gitu ya. Misalnya penggunaan lonceng untuk manggil jamaah ya, untuk ibadah orang Nasrani, atau menggunakan trompet untuk memanggil jamaah Yahudi. Maka kita sebagai orang muslim kok kemudian menggunakan trompet atau menggunakan lonceng untuk memberikan tanda waktu masuknya sholat, itu masuk tasyabbuh yang dilarang. Kenapa? Karena itu adalah ciri khas yang ada pada agama tertentu. Contoh lain misalnya baju Sinterklas misalnya. Orang muslim kok nggak
nggak ada apa-apa kok dia pakai topi Sinterklas, kemudian atau bahkan pakai baju Sinterklas, itu termasuk tasyabuh bil kufar. Kenapa? Karena baju Sinterklas itu adalah identik pada perayaan ibadah umat orang lain gitu ya. Atau dia berpotongan koza. Potongan koza itu kalau kita lihat orang-orang Yahudi itu kan ada yang rambutnya sampai panjang gitu ya. Panjang, kemudian di tengahnya itu dibolongi gitu ya, dibotakin, botak kemudian panjang. Itu nanti teman-teman bisa cek potongan rabi-rabi Yahudi. Itulah koza yang dilarang. Kok kemudian ada orang Islam potongan rambut model seperti itu, maka itulah tasyabuh bil kufar yang dilarang. Itu. Ala kulli hal para ulama berbeda pendapat terkait illah. Ya, saya artikan illah ini sebagai sebab pengharam, sebab gitu saja ya, biar mudah. Sebab pengharaman atau sebab pelarangan penggunaan bejana emas dan perak itu adalah karena yang pertama ada unsur rasa sombong. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, karena itu memang emas dan perak, oleh karena itu dilarang. Kemudian yang ketiga adalah karena ada tasyabuh bil kufar gitu ya. Dan jumhur ulama menganggap ilahnya adalah adanya unsur sombong, rasa khila. Ada rasa sombong. Ya, jumhur ulama mengambil ilah itu. Tuh. Gitu. Wakhtalafu dan mereka berbeda pendapat fil matliyi bihima, dengan bejana yang diolesi emas atau perak. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua. Kalau tadi adalah bejana yang murni terbuat dari emas atau perak, atau bejana yang terbuat dari emas plus perak, maka sekarang kita berbicara pada bejana yang struktur dasarnya tidak menggunakan emas dan perak, tetapi pada akhirnya dipoles dengan emas atau perak. Entah itu dipilok, dicat pakai cat emas gitu ya, tapi catnya cat emas beneran gitu ya. Bubuk emas, misalnya bubuk emas kemudian di apalah gitu kemudian dioleskan gitu ya. Nah, apa hukum bejana tersebut? Hal yulhaqu bihima fit tahrim, apakah dimasukkan dengan bejana yang memang murni terbuat dari emas dan perak dalam hal pengharaman? Nah, ada beberapa pendapat. Faqilah in kana yumkinu fasluhuma haruma ijma'an. Nah, menarik nih. Jadi beliau memberikan dobit, dan dobit ini dobitnya beliau sendiri. Kalau bejanahnya itu, kalau sepuhan emas itu bisa dipisahkan ya, bisa dipisahkan. In kana yumkinu fasluhuma, kalau bisa dipisahkan ya, sepuhan emas dan perak itu dari bejana, haruma ijma'an, maka haram hukumnya menggunakan bejana emas dan perak tersebut. Ungkapan ijma'an beliau ini juga agak muskil ya. Kenapa? Karena ada beberapa ulama yang lain yang juga mutaqaddimin mengatakan malah kalau emasnya itu sepuhannya itu sepuhan kemudian dibakar, emas itu akan menyatu. Nah, kalau menyatu maka itu yang haram. Nah, berlawanan dengan apa yang disebutkan oleh Imam As-Sun'ani di sini. Ya, kita ulangi, kita naqra ala nahjil Imam As-Sun'ani. Faqila, maka pendapat yang pertama, in kana yumkin fasluhuma haruma ijma'an. Kalau yang masalah tadi di kalimat ijma'nya ya. Kalau masalah tafsil beliau ini tidak menjadi masalah. In kana yumkinu fasluhuma haruma. Kalau sepuhan emas itu atau warna emas yang dioleskan pada bejana itu bisa diambil, maka haram penggunaan bejana tersebut. Li'annahu musta'milun lidzahabi wal fiddah, karena bejana atau wadah tersebut
ya, al-matli itu menggunakan emas dan perak. Itu yang pertama. Yang kedua, in kana la yumkinu fasluhuma lam yahrum. Kalau tidak bisa dipisahkan maka haram hukumnya. Ya, ini pada pendapat yang pertama ini ya. Jadi ada beberapa pendapat. Di pendapat yang pertama ini beliau menyebutkan kalau sepuhan emasnya, bukan sepuhan ya, kalau sepuhan itu pakai bakaran. Kalau olesan, saya gunakan kata olesan. Kalau olesan emas atau perak itu bisa diambil, maka itu haram hukumnya. Tapi kalau emas itu tidak bisa diambil, maka hukumnya tidak haram. Ya, fasluhuma lam yahrum. Ya, tetapi ini bukan pendapatnya Imam As-Sun'ani ya. Beliau menukil pendapat orang lain. Tetapi ada ungkapan di dalam Fathul Qorib itu. Jadi wa yahrumu aidan al-ina'u al-matliyu bi dhahabin aw fiddatin in hasala min at-tila'i syai'un bi ardihi 'alan nar. Malah di dalam Fathul Qorib itu yang diharamkan adalah kalau pewarnaan bejana dengan bubuk emas atau bubuk perak itu terjadi karena ada ikut campur tangan api. Jadi dioleskan kemudian dibakar, itu nanti akan menyatu. Nah, kalau yang menyatu itu malah yang haram. Malah itu yang diharamkan. Ala kulli hal ini ilmu ya. Ilmu dalam artian gini. Oh, mana sih sekarang orang pakai bejana emas, pakai bejana perak, beli sembako saja susah gitu ya. Tapi kita berbicara ilmu gitu ya. Wal aqrab, nah ini pendapat beliau, wal aqrab annahu in utliqa alaihi annahu ina'u dhahabin aw fiddatin wa summiya bihi syamilahu lafdul hadis wa illa fala wal ibaratu bi tasmiyatihi fi asrin nubuwah fa in juhilat fal aslu al hillu. Imam As-Sun'ani tidak membedakan antara bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Nah, Imam As-Sun'ani tidak mengambil pendapat itu. Tetapi Imam As-Sun'ani kembali kepada al-urf. Kita lihat di zaman Nabi, ketika ada bejana, kemudian diolesi dengan bubuk emas atau bubuk perak, apakah bejana ini masih dinamakan dengan bejana? Atau bejana itu sudah mendapatkan tambahan nama, yaitu emas atau perak? Lihat apakah adat masyarakat saat itu mengatakan itu dinamakan bejana emas, bejana perak atau tidak. Kalau masyarakat sudah menamai bejana yang diolesi dengan bubuk emas dan perak itu sebagai bejana emas dan perak, maka itu diharamkan. Wa illa fala, kalau secara adat bangsa Arab zaman Nabi itu tidak mengatakan yang sudah diolesi, meskipun bejana sudah diolesi, tetapi masyarakat tidak mengatakan itu adalah bejana emas atau bejana perak, maka itu tidak haram gitu ya. Fa'in juhilat, dan kalau tidak diketahui, ya maksudnya tidak diketahui adatnya masyarakat Arab pada zaman Nabi, kadarnya, ukurannya itu seberapa sehingga dikatakan itu adalah bejana emas atau bejana perak, maka fal aslu al hillu, maka hukum asalnya adalah al hillu. Nah, ini menggunakan istishabul hal. Jadi dalam kaidah fikih itu dikatakan al aslu fil asya'in nafi'ati itu adalah al-ibahah. Pada asalnya segala sesuatu yang memiliki manfaat, maka itu hukumnya adalah halal. Wa ammal ina'u nah sekarang yang ketiga ini. Wa ammal ina'u al-mudabbab bihima fa innahu yajuzul aklu wasyurbu fihi ijma'an. Nah, jadi yang pertama tadi bejana emas dan perak secara murni. Yang kedua bejana yang diolesi dengan emas atau perak. Yang ketiga adalah bejana pecah yang dirangkai kembali, kemudian untuk menyatukan puing-puing bejananya itu, wadahnya itu digunakan emas sebagai alat untuk merekatkan. Ya, di dalam pendapat beliau, fa innahu yajuzul aklu wasyurbu fihi ijma'an. Maka sesungguhnya boleh makan dan minum menggunakan
al-ina, bejana yang direkatkan kembali, bejana pecah atau bejana bolong yang ditambal dengan emas dan perak secara ijma. Beliau mengatakan lagi-lagi ada ijma di sini. Beliau mengatakan bahwasanya itu boleh secara ijma. Jadi al-ina al-mudabbab bil fiddah awil fiddah itu beliau mengatakan ya juzul aklu wa syurbu fihi ijma'an. Bagaimana beliau mengatakan ijma' sedangkan jumhur ulama mengatakan itu tidak boleh? Misalnya lah Syafi'iyah mengatakan ala qaulil Imam An-Nawawi, menurut pendapatnya Imam An-Nawawi begini. Ada perincian. Menurut pendapatnya Imam An-Nawawi itu kalau dhabbabnya itu ya, dhabbabnya itu tadbib perkatan itu menggunakan emas, maka itu haram. Ala qaulil Imam An-Nawawi, menurut pendapatnya Imam An-Nawawi. Yang kedua, kalau perekatnya itu adalah perak. Kalau perekatnya ini perak, maka ada 4 keadaan. Jadi kalau perekatnya itu adalah emas, maka itu haram, baik sedikit, banyak, dan lain sebagainya. Tetapi kalau perekatnya itu adalah fiddah, ya perak, maka ada 4 keadaan. Yang pertama, unsur peraknya itu banyak, kemudian digunakan untuk lizzinah. Al-kathir walizinah, gitu ya. Kathir walizinah, maka itu haram. Jadi kalau bejananya pecah kemudian diolesi perak banyak gitu ya, dengan tujuan untuk menyatukan plus sebagai hiasan, maka itu hukumnya haram. Kemudian yang kedua adalah sogiroh lizina. Kalau penggunaan peraknya itu cuma sedikit, kemudian ada unsur saya niatkan untuk perhiasan, untuk menghiasi, maka itu hukumnya makruh. Ya. Kemudian kalau peraknya itu banyak, kemudian lil hajah, maka itu hukumnya adalah makruh. Nah, kemudian yang keempat adalah sogiroh lil hajah. Jadi ada sedikit, ya, penggunaan peraknya sedikit, kemudian ada hajat untuk menggunakan itu, maka hukumnya adalah mubah. Jadi ala kulli hal, kita bisa mengingat-ingat yang haram adalah kalau yang pertama, kalau alat yang digunakan untuk merekatkan itu adalah emas, itu haram ala qaulil Imam An-Nawawi. Yang kedua, kalau yang digunakan itu adalah perak dan terpenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah banyak, peraknya banyak. Yang kedua ada unsur litazin untuk memperhias bejana tersebut, maka itu adalah hukumnya haram. Adapun selain itu maka antara makruh dan mubah, gitu ya. Wahada fil akli, kita lanjutkan. Wahada fil akli wasyurbi fima dzukir la khilafa fihi. Dan masalah ini terkait makan dan minum dengan bejana emas dan perak, ya, tidak ada perbedaan. Artinya beliau mengulangi bahwasanya itu adalah ijma. Wa amma ghairul akli, adapun selain makan wasurbi dan minum, min sairil istimalat, dari segala macam penggunaan, fahal yahrum, apakah juga haram? Nah, tadi yang kita bahas itu adalah bejana emas dan perak yang digunakan untuk makan dan minum, gitu ya. Nah, sekarang bejana itu terbuat dari emas dan perak, tetapi tidak digunakan untuk makan, tidak digunakan untuk minum, tetapi digunakan untuk wadah-wadah yang lain. Di awal tadi sudah saya sebutkan ada 3 mazhab tersebut, ya. Beliau mengatakan qila la yahrum, tidak haram, dan beliau menggunakan pendapat ini. Dan Imam Asy-Syaukani juga menggunakan pendapat ini. Dari kalangan Hanabilah kontemporer, Syekh Utsaimin menggunakan pendapat ini. Fa innan nassa, karena sesungguhnya nas hadis, lam yarid illa fil akli wasyurbi, tidak muncul, tidak hadir kecuali pada hukum makan dan minum saja. Makanya di dalam hadis ini Nabi mengatakan la
Eh, saya nggak tahu WA-nya ada. Wah, Ustadz Faris. Mic-nya sedang off ini, Ustadz. Jadi di dalam hadisnya itu Nabi mengatakan la tasrobu atau la tasrobu, kemudian la takulu, hanya menyebutkan al aklu wasyurbu saja, tidak menyebutkan yang lain gitu. Itu pendapat yang pertama, dan Imam Asy-Syaukani juga Imam Asy-Syaukani menggunakan pendapat tersebut. Wakilah, dan dikatakan atau pendapat yang kedua, yahrumu aydhan sairul istimalat, haram juga penggunaan bejana emas dan perak itu untuk penggunaan yang lain, bukan hanya untuk makan dan minum. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama minal al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah. Jadi jumhur ulama mengatakan itu juga haram. Jadi haram menggunakan bejana emas dan perak untuk wadah cela, untuk wadah khibar dan lain sebagainya gitu ya. Wa naza'a ba'dul mutaakhirin, dan sebagian kalangan mutaakhirin itu mengkritik pendapat jumhur. Beliau tidak menyebut dirinya sendiri ya, padahal beliau termasuk mutaakhirin, bahkan beliau termasuk kalangan muasirin gitu ya. Ya muasirin maksudnya abad-abad lalu, tidak terlalu jauh gitu ya. Wa naza'a ba'dul mutaakhirin, dan sebagian kalangan mutaakhirin mengkritisi pendapat jumhur. Waqala, dan mengatakan an-nassu, nas yang ada, la ta'kulu fi aniyat, la tasrubu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, itu hanya menyebut al-aklu wasyurbu, la ghair, tidak yang lainnya. Nah, tidak yang lainnya. Wa ilhaqu sairil istimalat, dan memasukkan segala macam penggunaan ya selain makan dan minum, bihima, dengan keduanya, yaitu dengan makan dan minum, qiyasan la tatimmu fihi syara'itul qiyas, tidak memenuhi kriteria syarat-syarat qiyas. Ya, sebagian ulama mutaakhirin mengatakan itu adalah qiyas ma'al farik. Qiyas ma'al farik. Karena para ulama berbeda pendapat terkait ilahnya tadi. Imam As-Sunani menyebutkan ilahnya itu ada dua. Ya, para ulama berbeda menjadi dua. Yang pertama adalah karena ada rasa sombong di dalam penggunaan tersebut, kemudian kasru qulubil fuqara wal masakin ya, dan semisalnya. Yang kedua adalah yang memang dilarang itu karena dia terbuat dari emas dan perak gitu ya, sehingga tidak bisa dikiaskan. Kalau begitu kan tidak bisa dikiaskan, karena itu ilahnya adalah ilah yang mahsurah, dia tidak bisa ditakdiah kepada barang-barang yang lain gitu ya gitu. Karena kalau menggunakan syarat-syarat ilah di dalam kias, rasa sombong itu juga tidak definitif gitu ya. Dan kemudian ada ilah yang ketiga tadi disebutkan adalah tasyabuhan bil kufar, sebagai bentuk tasyabuh bil kufar, sehingga tidak dibolehkan. Bismillah. Ada yang menarik di Takrirat As-Sadidah. Kitabnya masih saya pakai Ustaz Ahmad nih. Ya. Ada catatan kaki. Kenapa yang diharamkan itu adalah bejana yang terbuat dari emas dan perak, sedangkan bejana yang terbuat dari batuan-batuan alam yang lebih mahal, zamrud, kemudian limat atau apa itu tidak diharamkan. Jadi kalau ada bejana selain emas dan materialnya itu lebih mahal dari emas, kenapa kok tidak diharamkan? Ada catatan kaki unik dari At-Takrirat As-Sadidah. Beliau mengatakan li'annal fuqara, karena orang-orang fakir yajhalunaha ya tidak mengetahui intan-intan tersebut, benda-benda tersebut, falatan kasir qulubuhum bi ru'yatiha lakin ma'al karoha.
Jadi ketika ada orang fakir, ada orang miskin melihat bejana yang terbuat dari lu'lu', terbuat dari batu-batu mulia, itu ketika melihat benda-benda tersebut tidak ada rasa inkisarul qalbi, tidak, hatinya tidak merasa, oh saya kok dia punya piring mahal gitu. Dia tidak ada perasaan di situ. Tetapi kalau emas dan perak, ya hatta orang-orang fakir pun tahu itu adalah emas, dan emas itu adalah barang yang mahal gitu ya. Ala kulli hal gitu ya. Ala kulli hal. Wal haqqu, nah beliau mentarjih ini, wal haqqu, dan yang benar, madzhaba ilaihi, apa yang berpendapat kepadanya, al-qailu, orang yang mengatakan bi adami tahrimi ghairil aqli wa syurbi fihima, dengan tidak adanya pengharaman makan dan minum selain makan dan minum. Jadi beliau mentarjih dari pendapat-pendapat tersebut bahwa yang tidak digunakan untuk makan, tidak digunakan untuk minum, maka itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena sekali lagi teksnya itu hanya menyebut al-aklu wasyurbu. Ya. Itu pendapat yang ketiga. Tadi kita sebutkan ada 3 pendapat tadi ya. Wa hadza min su'mi tabdilil lafzi. Nah, ini kerasnya, ini agak keras nih. Wa hadza, dan dakwah ijma atau pentaklilan dengan taklil al-kibr atau al-khila itu adalah, dan istiqmal. Jadi kalau kita lihat di kitab-kitabnya para ulama itu kan istiqmal ya. Makanya di dalam matan Ghoya wa Takrib itu kan di awal-awal itu wa yajuzu istiqmalu wala yajuzu istiqmalu awani dhahabi wal fiddati, gitu ya. Wala yajuzu istiqmalu awani dhahabi wal fiddati wa yajuzu istiqmalu ghairihima minal awani. Itu Abu Suja mengatakan menggunakan kata istiqmal. Kalau menggunakan kata istiqmal itu akan lebih umum daripada sekedar menggunakan ungkapan al-aklu wasyurbu. Jadi kalau menggunakan al-aklu wasyurbu itu hanya khusus pada makan dan minum itu saja. Tetapi para fuqaha itu menggunakan ibarat isti'mal. Jadi wala yajuzu isti'malu awani dhahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Nah, yang dikritik oleh Imam As-Sunani itu bagaimana mungkin wong lafal hadisnya itu menggunakan al-aklu wasyurbu. La tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima. Itu menggunakan al-aklu wasyurbu. Tetapi kok dirubah fa'adhalu ana ibaratihi ilal isti'mal. Kemudian para ulama kok bisa-bisanya ini, ya para ulama kan debat ya biasa ya. Kan kita cuma penikmat debatnya para ulama. Kita ini penikmat debatnya para ulama. Tidak ikut-ikut debatnya karena ilmunya enggak nyampe gitu ya. Tapi kita menikmati diskusi itu ya, ada ruang diskusi. Fa'adalu an ibaratihi lal istiqmal. Para ulama jumhur itu narik mundur ya, mereka berpaling dalam tanda kutip dari ungkapan yang digunakan oleh Nabi di dalam teks hadis la ta'kulu wa la tasrubu ilal istiqmal, kepada lafal al istiqmal. Kan Nabi tidak mengatakan la tasta'milu awani adz-dzahabi wal fiddah, gitu ya. Nah, itu dikritik keras ini. Ya. Bahkan ungkapannya su'mi tabdilil lafzi. Ya, jahat gitu ya. Jahat. Wa hajaru al-ibarata an-nabawiyata, dan menyampingkan ibaratnya Nabi. Waja'u bilafdzin, kemudian mereka datang dengan lafal yang amin umum min tilqa'i anfusihim, dari diri mereka sendiri. Walaha nadha'iru fi ibaratihim, dan itu ada banyak contohnya di dalam ungkapan-ungkapan para ulama. Ya, ini diskusinya para ulama ya, begitu ya diskusinya para ulama. Suatu hal yang biasa. Hanya saja kita sebagai murid ya, thalib ya, kita menghormati semua pendapat yang ada tanpa ikut campur dalam artian menjelek-jelekkan satu dengan yang lainnya gitu. Dukung salah satu pendapat ya silakan, tetapi tidak dengan menjelek-jelekkan pendapat yang lain. Jadi
kuatkan hujjah pendapatmu tanpa menjelek-jelekkan pendapat orang lain gitu. Nah, wa ka'annahu dan sepertinya dzakara al-musannif menyebutkan hadis tersebut, hadis tersebut huna di dalam bab al-aniyah li ifadati tahrimil wudu'i fi aniyati dhahabi wal fiddah, untuk memberikan penjelasan faedah terkait keharaman wudu pada aniyati dhahabi wal fiddah li'annahu isti'malun lahuma ala madhhabihi fi tahrimi dzalika, karena hal tersebut atau menggunakan bejana emas dan perak untuk wudu itu masuk dalam kategori isti'mal, yang mana isti'mal itu lebih umum daripada al-aklu wasyurbu. Ala madhabihi, atas madhabnya, maksudnya adalah madhab Syafi'i, fi tahrimi dzalika, pada pengharaman hal tersebut. Wa illa fababu hadzal hadis babul at'imati wal asriba. Nah, beliau mengatakan nih, seharusnya ya hadis ini tidak perlu diganti lafalnya menjadi al-isti'mal, tetap al-aklu wasyurbu. Ya, kalau lafal hadisnya tetap atau maknanya tetap al-aklu wasyurbu, maka seharusnya hadis ini ditaruh di babul at'imah, bab tentang makanan. Ditaruh di bab al-makanan, di bab makanan gitu, tidak ada alif lamnya. Nah, tapi karena para ulama, dan itu jumhur ya, jumhur ulama dari 4 mazhab, dalam pendapat resmi ya tentunya, dalam pendapat mu'tamad masing-masing mazhab, bahwa yang dilarang itu adalah isti'mal. Yang dilarang itu adalah isti'mal, bukan hanya sekedar al-aklu wasyurbu saja. Nah, sehingga kita dapati para ulama di dalam bab-bab fikih ya menaruh kitabul aniyah, kita babul aniyah ini minadz dzahabi wal fiddati ini di dalam kitabut thaharah. Tsumma, kemudian hal yulhaqu bidz dzahabi wal fiddah, apakah ini enggak pindah-pindah ya. Hal yulhaqu, apakah dimasukkan juga bidzahabi wal fiddati, dengan emas dan perak, nafaisul ahjar, batu-batu mulia, kal yawaqit wal jawahir, ada yakut, ada berlian, fihi khilafun, ada juga perbedaan pendapat, wal azhar adamu ilhaqihi, dan yang kuat menurut Imam As-Sun'ani, al-azhar ini azhar mustalahnya Imam As-Sun'ani ya, bukan azhar mustalahnya Syafi'iyah, adamu ilhaqihi, tidak dimasukkan. Jadi al-ahzar al-ahzar kal al-yawaqit wal jawahir itu tidak dimasukkan dalam al-dhahab wal fiddah. Artinya kalau ada bejana terbuat dari batu berlian, merah delima dan lain sebagainya, maka itu dibolehkan penggunaan itu, dan mazhab Syafi'i juga membolehkan itu. Seingat saya nanti bisa dicek, Hanafiyah melarang. Ya, seingat saya nanti bisa dicek tadi. Wa jawazuhu ala aslil ibaha, karena pembolehan tersebut menggunakan kaidah istishabul hal. Al aslu fil asya'in nafi'ati al ibaha. Hukum asalnya atau al qaidah al mustamira pada hal-hal yang memiliki manfaat itu dihukumi boleh penggunaannya. Li'adamid dalili, karena tidak adanya dalil an-naqil yang memindah anha dari kemubahan tersebut. Jadi segala sesuatu yang bermanfaat itu hukumnya adalah mubah, selagi tidak ada dalil yang merubah hukum tersebut dari wilayahnya yang mubah kepada wilayah hukum yang lain, maka hukumnya tetap sama, yaitu tetap al-ibahah. Baik, kita baca satu hadis lagi, dan hadis ini masih menguatkan ya, menguatkan hadis. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya orang yang minum pada bejana yang terbuat dari perak, maka yujarjiru fi batnihi. Yujarjiru itu nanti ada 2 makna. Lafalnya kita bisa yujarjiru fi batnihi naro, kita jadikan dia mansub. Mansub berarti dia maf'ul bi.
yujarjiru fi batnihi naro jahannam. Kalau kita jadikan naro itu mansub, berarti yujarjiru itu fa'ilnya adalah asyarib, orang yang minum gitu ya. Jadi ala takdirin nasbi, kita anggap yang pertama kita baca nasab, yujarjiru fi batnihi naro jahannam. Kalau kita baca nasab, maka yujarjiru itu memiliki makna yatajarra, minum. Jadi orang yang minum menggunakan bejana perak, ya bejana perak aja begitu, apalagi emas, kita menggunakan kiasul aula, maka seolah-olah dia memasukkan api neraka jahanam ke perutnya. Nah, itu ancaman yang berat gitu. Kalau kita baca dengan marfu, yujarjiru fi batnihi naru jahannam, maka fa'il dari yujarjiru itu adalah nar. Kalau kita baca marfu berarti dia jadi fa'il. Kalau kita baca narnya jadi fa'il, maka yujarjiru bimakna yusawwitu, mengeluarkan suara. Jadi seolah-olah dia minum kemudian mendidihkan air itu, mendidihkan apa yang ada di dalam perut. Mendidihkan apa yang ada di dalam perut kemudian mengeluarkan suara. Itu kalau kita baca narun menggunakan marfu. Kalau kita baca marfu berarti dia adalah fa'il. Baik, naktafi bihadza. Itu ada apa istilahnya ya? Kesimpulannya, jumhur mengharamkan penggunaan bejana emas dan perak. Jumhur mengharamkan bejana emas dan perak, dan tidak hanya terbatas pada al-aqlu wasyurbu saja. Kemudian Imam As-Sun'ani, Imam Asy-Syaukani, dan beberapa kalangan ahlu dzahir kontemporer itu mengatakan yang dilarang itu hanya makan dan minum. Selain dari itu maka dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.